Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi ini yaitu guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rahmatullah SHI. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, berkah dalam hidupnya beliau agar bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya PKM ingin menyampaikan besok kita ada kegiatan santunan anak yatim untuk adik-adik kita sebanyak 236 anak yatim yang insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Al-Falah, Jalan Beluk Raya, Rumnas 2 Bekasi. Dan kegiatan ini dimulai dari jam 9 pagi dan dalam kegiatan santunan besok insya Allah dari Ilman Nafian Center akan berpartisipasi untuk memberikan santunan kepada adik-adik kita, dan secara berkesinambungan selama 3 bulan sekali insya Allah Ilman Nafian Center akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan santunan adik-adik ini. Dan sekaligus besok kita juga malam selepas sholat isya kita akan melaksanakan kegiatan rapat persiapan untuk Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masjid kita ini. Semoga seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Beliau akan persilakan dengan sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa bala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Jamaah para subuh Masjid Al-Ihsan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah pagi ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, hidayah wajah umur hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Husnuzan kepada Allah, sangka baik kepada Allah, sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjuti dengan taklim kajian subuh bulan sekali. Semoga taklim kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Quran Surah Fatihah dan hadiahkan untuk saudara-saudara kita yang sakit baik di rumah maupun sakit, diangkat, disehatkan, sembuhkan segala penyakitnya. Kita yang sehat dijaga istirahat Allah daripada musibah bala wabah. Alhamdulillah siha wal afiyah wassalamualaikum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد نبينا الأمير النهي فلا أحد أقر بقول لا منه ولا نعم يا ربي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتحم يا ربي ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri khas orang mukmin sejati. Ciri-ciri khas orang mukmin sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Hakim, Inna min akhlaqil mu'mini quwwatun fi dinin wa azman fil layyin wa imanan fi yakin wa hirsan fi ilmin wa syafaqatan fi maqamah wa ilman fi ilmin wa qasdan fi ghinain wa tajammulan fi faqatin wa ta'arruman an tam'in wa kasban fi halalin wa birran fi istiqamatin wa nasyatan fi hudan wa nahyan an syahwatin wa rahmatan lil majhul wa innal mu'mina min ibadillahi la ya'ifu ala man yubghidu wa la ya'thamu man yuhibbu wa la yudayyi'u mastuddi'a wa la yahsudu wa la yad'anu wa yal'anu wa ya'tarifu bil haqqi wa illam yushhad alayhi wa la yatanabazu bil alqab fi sholati mutakhashshi'an ila zakati musri'an bid dalazila wa quran fir rakha'i syukuran qari'an billadzi lahu la yad'i ma laysa lahu wa la yadfi'u fil ghaib wa la yaghlibuhu syuhhu an ma'rufin yuridu yukhalitun nas kay ya'lamu wa yuhatibuhum kay yafhama wa in zulma wa bughya alaihi sabara hatta yakuna rahman walladhi yantasiru lahu. Silakan. Hadisnya panjang. Silakan Bang. Masih cepat dulu tuh, geser. Sesungguhnya di antara akhlak orang mukmin ialah
kuat dalam beragama. Satu, sesungguhnya di antara akhlak orang mukmin itu ialah kuat dalam beragama. Agama kita apa? Islam. Ya. Apa konsekuensinya kalau agama Islam? Sholat 5 waktu. Konsekuensinya kalau kita ngaku muslim, orang Islam, sholat 5 waktu. Apalagi selain sholat? Puasa. Apalagi? Zakat. Apalagi? Haji. Ya. Ada berapa, Bu? Ada 5. Takut ada yang bilang 6. Nabi itu 6. Ya. Kenapa Nabi? Rukun Islamnya ada 6. Tahajudnya bagi Nabi wajib. Ya. Jadi masuk salah satu daripada yang 6. Kalau kita kan ya, sunat. Kalau wajib walahan kita. Yang sunat ya, kita gak kerjakan. Tapi kalau Nabi sunnah itu udah wajib bagi Nabi ya. Jadi kalau kita orang yang beragama ya, akhlak kita orang beriman ya, jangan tinggalkan sholat. Kalau tinggalkan sholat berarti ini bukan akhlak orang mukmin sejati. Pertama, teguh. Yang kedua, teguh dalam berlemah lembut. Lemah lembut. Jadi kalau orang mukmin itu ucapannya ya, lain, lembut. Kerasnya itu ada kan? Kerasnya tempatnya. Ya. Makanya Nabi itu Jamalkan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum, tegas terhadap orang kafir dan lembut terhadap sesama muslim, sesama orang beriman. Ini jadi kerasnya ada tempatnya. Ketika kita memang harus berbicara lembut, ya harus lembut. Karena lembut ini bisa membawa orang dan bisa tertarik orang kepada kita. Kira-kira kalau kita ini keras terus ngomongnya, keras terus terhadap anak kita aja, anak kita sebagai orang tua, sebagai bapak keras terus, tiap hari keras terus ngomongnya. Kira-kira gimana anak kita sikapnya? Berontak kan? Kabur ya. Habisnya di rumah gua dikerasin mulu, dikit-dikit diomelin, dikit-dikit diomelin, dikit-dikit diomelin. Betapa kira-kira? Ayo Pak, ayo Bu, kabur. Apalagi anak sekarang ya, apalagi anak sekarang. Guru aja guru kalau ngomong keras sama murid, habis muridnya ya, habisnya ustaznya marah-marah mulu ya, cuma mulut. Padahal kalau zaman dulu bukan dengan mulut aja ya, bapak-bapak yang udah ngalamin, udah tua-tua nih, kalau dulu ngaji sama gurunya apa diomelin mulut doang apa dengan rotan, ayo ya, digampar sampai galer, ya menjebak ya. Berarti saya benar gini ya, pulang mondok terlambat baliknya. Jadi kalau santri-santri itu pulang ya liburan ya, masih betah di rumah, diharuskan balik tanggal sekian, lewat sehari udah digebuk ya. Kalau murid digebuk kira-kira gimana? Masuk polisi kita ya, masuk polisi.
lembut. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Imran, Fabima rahmatin minallahi lintalahu lain. Dengan rahmat kasih sayang Allah, lemah lembutlah kamu. Lintalahu. Walaupun tafazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haul, jika kamu keras maka orang di sekeliling kamu akan kamu meninggalkan kita. Nah, ini yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lembut beliau, ya. Bukan hanya kepada sama muslim mukmin, tapi kepada orang kafir juga lembut. Ya, itulah yang kunci keberhasilan dakwah beliau. Ya. Tentunya umatnya yang dalam menjalankan dakwah juga harus demikian. Iman dalam keyakinan yang mantap. Iman dalam keyakinan yang mantap. Iman dalam keyakinan yang mantap. Artinya bahwa kalau kita sudah ngaku iman, ya, jangan berubah rupa. Mantap udah. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu. Udah di depannya, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, aman, imannya itu sudah mantap. Summalam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Gak ragu-ragu, saya iman. Makanya Bilal bin Rabah itu meskipun disiksanya luar biasa, dijemur di terik matahari yang luar biasa, Allah tetap Allah, nggak berubah. Disiksanya, ya, sekejam itu zaman dahulu, disiksa, ya, dijemur di tempat matanya biar buta, tapi nggak berubah. Zaman sekarang mah bukan dengan siksaan, dikasih makanan, berubah iman kita. Makanya untuk menguatkan iman, ibu, bapak, ya, baca setiap malam Jumat surah Kahfi. Ya. Baca surah Kahfi. Karena nanti Dajjal akan menggoda kita, keimanan kita. Dajjal akan menggoda keimanan kita. Ini Dajjal belum turun yang sebenarnya Dajjal. Meskipun sekarang Dajjal udah banyak. Banyak kan Dajjal sekarang? Banyak Dajjal yang suka nggak goda iman kita tuh namanya Dajjal. Cuman belum Dajjal yang sesungguhnya. Dajjal sekarang banyak, ya, yang rayu kita, ya, biar supaya kita nggak berada di jalan yang benar. Ya. Kalau nanti mobil pres, mobil kada, wow, banyak banget Dajjal gentayangan, ya, datang kepada kita, rayu biar supaya banyak, nah, ya. Itu namanya fitnah. Akan nanti kata Nabi, ya taqarrabu zaman ini sudah dekat, ya, tuzhirul fitan, akan muncul fitnah, ya. Fitnah ini, ya, sangat kejam, akan muncul nanti fitnah. Zaman ini sudah dekat, ya. Mau zaman, ya, hari kiamat, ya, udah dekat. Hari kiamat ada dua, asghar, shogir, kabir. Akbar, ya, asghar. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro udah nampak di depan kita. Kiamat sugro udah nampak di depan kita, ya. Sekarang ini lihat fenomena alam, ya. Gempa di Maroko, dahsyat sekali. Itu udah kiamat sugro itu. Di Cina banjir, itu udah kiamat sugro.
Tinggal kita yang selamat, yang aman, jadi pelajaran. Ya. Kata Allah tinggal, ya, apakah kamu pengen seperti ya, Cina, pengen seperti Maroko? Diingatkan oleh Allah agar kita mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah itu aja diingatkan oleh Allah. Jadi Allah itu pada hakikat kalau kita lihat secara lahir ya seakan-akan kejam, ya. Seakan-akan zolim kepada hambanya. Ya. Ribuan orang mati, ya, tertimpa, ribuan orang terbawa arus, seakan-akan kayak zolim. Walakin anfusahum yazlimun, kata Allah. Tetapi yang zalim itu diri kamu sendiri, bukan Allah. Seakan-akan kayak Allah menimpakan bala, azab, siksa orang yang nggak salah, ya, orang tua, anak-anak ditimpakan musibah. Seakan-akan Allah ya zalim. Tapi kata Allah jawab, walakin anfusahum yazlimun, tetapi kamulah yang zalim. Disuruh mengerjakan perintahnya, ya kamu tinggalkan. Disuruh meninggalkan larangan Allah, kamu kerjakan. Ini udah kita takutkan, ya. Haus akan ilmu, haus akan ilmu. Ini orang mukmin sejati, haus akan ilmu. Dari mana aja itu ilmu? Boleh kita ambil dari mananya. Bapak-bapak belajar berguru sebanyak-banyaknya silakan, asal ya belajar kepada guru yang memang kalau bahasa sekarang sanadnya jelas. Tahu sanadnya? Guru itu sanadnya jelas. Sekarang banyak guru yang sanadnya nggak jelas. Apa artinya? Maaf, saya misalkan ya, saya belajar sama mualim ya, Mursyidi, mualim Zayadi, mualim Mursyidi ya, sama engkong saya hanya belajar engkong saya dari awal Iqra sampai Quran. Engkong saya belajar sama Kiai Marzuki. Nah kan Kiai Marzuki ya muara. Terus beliau belajar terus sampai ke ulama-ulama, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya sanadnya jelas. Ya. Jadi cuma belajar di YouTube, belajar di Google, ya udah berani nyalain orang. Ya. Gurunya siapa sih dia? Ternyata belajarnya cuma dari Google. Sekarang apa sih yang ada di Google? Ya. Ibu lihat di Google, buka di Google, klik, ya. Bagaimana sih ya, cerai yang kagak boleh? Nah, gimana sih kawin yang haram? Ada itu Bu. Ya. Jadi ibu bertanya di Google langsung dijawab. Nah, kalau gitu, udah aku nggak usah berguru nggak usah. Saya lagi belajar. Beda. Nazrul alim, memandang orang alim itu udah ya, mendapat keberkahan. Beda. Tidak haus akan ilmu seperti halnya bumi ya, menerima air hujan. Bumi itu nggak bosan-bosan menerima air hujan, nggak bosan-bosan menerima air hujan. Nah, orang mukmin pun dia belajar sebanyak-banyaknya itu asal jelas sanadnya. Yang sampai guru A ngajarin ya lurus, begitu guru yang berikutnya beda sama guru yang hati-hati. Zaman sekarang benar ya. Saya ngajarin ya, misalkan kunut subuh, datang guru yang lain, gak usah kunut,
Gimana kira-kira? Nah, akhirnya muridnya nyalain guru, kata guru, bener guru ini mah, akhirnya jadi guru disalahin. Nah itu namanya yatim. Penyayang lagi dermawan. Ini sifat orang-orang yang beriman sejati. Penyayang lagi dermawan. Ini jamaah Masjid Nur Ihsan luar biasa. Ya, setiap bulan ya santunan yatim ya. Luar biasa. Setiap bulan santunan yatim. Mudah-mudahan nanti ini jamaah, kata Nabi, anak kafir yatim. Bersanding dengan Nabi digambarkan seperti ini. Orang yang nyantun yatim, orang yang ngasuh yatim seperti ini nanti berdampingan nih. Ya. Ini Nabi kita dekat tak ini? Dekat banget. Kita sholat belum tentu dia berdampingan dengan Nabi. Ya. Akan disanding dengan Nabi. Kita sholat, puasa, zakat belum tentu nanti berdampingan. Tapi kalau orang yang melihara menyantun yatim ini seperti ini kata Nabi. Seperti jari telunjuk dan jari tengah besar. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya merawatnya, ya, mendidiknya, ya, ngasih makan jelas. Ya, ibu ambil anak yatim, ya, ibu asuh, ya, tinggalnya di rumah, mau 1 orang, 2 orang. Wah ini rumah kata Nabi yang sebaik-baik rumah adalah di mana rumah itu ada anak yatimnya. Kemudian yatim itu diasuh dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah adalah ya, yang tidak ada anak yatimnya dan diperlakukan tidak baik. Tapi jangan diasuh juga, tapi kita perlakukan tidak baik, marah-marahin buku, ya. Kayaknya kita meliharanya kagak ikhlas. Naudzubillah, apalagi sampai digebukin, ya. Kita gertak aja kagak boleh. Tadi imam suruh adfa, wa amma fa ammal yatima fala tak. Jangan kau bentak aja kagak boleh, apalagi mukul. Bentak nggak boleh, apalagi mukul, bentak nggak boleh. Karena itu kekasih Allah, kekasih Nabi. Hati-hati dalam kewaspadaan. Ya, hati-hati dalam kewaspadaan. Ya. Waspada boleh. Ya, curiga yang kagak bohong. Husnuzon, kita diperintahkan asal jangan suuzon. Nah kita ini orang mukmin harus banyak husnuzon. Jangan suuzon, dikit-dikit suuzon. Kita mau berbuat begini ada aja. Ya, jangankan kita berbuat jahat, berbuat baik sekarang juga ada. Ya, orang yang nganggap kita ini, wah dia mah paling pencitraan. Oh dia mah jangan ya, pengen dipuji, ada aja. Padahal kita niat banget untuk berbuat kebaikan lillahi ta'ala. Hemat dalam kekayaan. Hemat dalam kekayaan. Jangan mentang-mentang kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, kemudian kita punya harta, kita punya kekayaan, kita selalu bersifat yang namanya mubazir, boros dalam hidup kita. Apalagi ada rezeki nomplok, ya, ada yang dapat harta, atau lagi ngorek ada emas 5 kilo. Wah. Jual. Begitu kita jual, dia
duitnya banyak, habisin di mall. Wah, ini namanya hidupnya nanggung batirin akan mana saya. Ya, boros itu adalah kelakuan sifat daripada setan. Dalam Al-Quran tuh lam yusrifu wa lam yaktu. Jangan boros dan juga jangan pelit. Wa kana dzalika qawama. Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Boros jangan, pelit jangan. Tengah-tengah. Jadi nggak boleh boros, nggak boleh pelit. Tengah-tengah. Bersifat baik dalam kemiskinan. Nah, ini berat nih. Miskin, tapi kita masih diperintahkan untuk berbuat baik. Kalau kaya, ya wajar. Tapi kalau miskin, kita diperintahkan untuk beramal, bersedekah. Nah, ini berat Ibu ya. Bu, sedekah. Ibu-ibu ini dianjurkan oleh Rasulullah banyak sedekah. Kenapa ibu-ibu diperintahkan banyak sedekah? Karena ibu-ibu agamanya kurang ketimbang laki-laki. Iya betul. Coba ibu bayangkan apa yang disebut kurang agamanya. Ibu setiap bulan men. Ya enggak? Kalau men ngapain? Ninggalin apa? Sholat. Jelas kan? Sehari semalam 5 waktu. 7 hari berapa waktu ibu tinggalin? Kalau yang mainnya 15 hari, ada kan 15 hari? Nggak ada kan, sedikit-sedikit nggak ada. Ya. Kebiasaannya 7 hari, sebanyak-banyaknya 15 hari. Lebih daripada 15 hari namanya darah apa? Penyakit. Oh Bapak tahu? Ada nggak men? Yang begitu. Coba berapa waktu itu tinggalin sholat tuh? Disuruh ganti kan? Nggak disuruh ganti ibu. Coba kalau laki-laki satu kali aja, wah hukumnya satu 500 tahun. Satu waktu ninggalin sholat 500 tahun siksanya. Kalau dari balik sampai aki-aki agak sholat berapa tahun? Ada yang begitu. Saya pernah cerita. Ya. Aki-aki tukang pisang, tetangga saya tukang pisang. Belum tobat, dikasih sama RT. Madura lagi, Madura. Oh, ini cakep banget. Bukan untuk sholat, dijual. Ya Allah. Udah mati sekarang orang. Nengok dong, nengok. Tahu apa dia kira-kira mati? Oh pisang. Nengok. Pisang. Oh Pak, ya Allah, Pak udah umur. Tantenya dong, ayo. Umurnya kan 70 tahun lebih. Udah ini tante. 12 kali 4. Jadi agama wanita perempuan itu memang ya, belum lagi. Ya. Di belakang. Ini pendekan. Kalau jadi saksi. 48. Ya. Laki satu perempuan. Makasih ya tante. Hah? Gorengannya Dua. dong. Jadi selalu banding beda banyak. Ya. Banyak. Jadi mau diomelin kayak mau nggak sama lakinya itu sisa belanja sodakohin. Jadi sodakohin. Nah iya. Laki enak, suami enak. Ibu sedekah. Itu laki dapat pahala. Ya. Siapa tahu? Kalau ibu pernah sedekah, kalau ibu sedekah itu laki ya. Tapi kalau laki yang sedekah ibu nggak dapat. Tuh berarti. Iya, betul. Ibu sedekah, suami dapat pahala. Makanya kalau untuk sedekah, gak usah ngomong
Jualan duit buat sedekah. Oh, itu namanya laki, bukan mukmin sejati itu mah. Ya, suami preman. Iya. Kalau suami iman sejati, orang yang beriman saya yakin itu. Oh, bagus dah. Ya. Besok saya tambahin. Itu bagus banget itu. Iya. Oh, tambahin soal itu. Jauh dari sikap tamak. Tamak apa? Serakah. Ya, serakah. Ya. Biasanya ini dalam masalah warisan. Ya. Warisan ini kadang-kadang kan laki sama perempuan kan bagiannya beda ya. Beda. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki 2, perempuan 1. Kadang-kadang udah dikasih 2 laki. Ya. Udah dikasih 2 laki oleh Allah. Masih kadang-kadang ya. Hak saudaranya yang perempuan diembat juga. Iya. Sampai kadang-kadang kakak kebagian tuh perempuan. Padahal udah digariskan oleh Allah. Laki 2, perempuan 1. Satunya itu kasih yang sebaik-baiknya, jangan dikurangin. Jangan dikurangi. Ini mah enggak. Begitu bapaknya meninggal, lakinya serakah, tomat. Udahlah, dapat 1 miliar. Lu mah 100 juta aja. Gua 900 juta. Adil gitu? Adil. Ini yang tamak nih. Ya, ini yang tamak. Yang serakah. Orang serakah biasanya kagak nggak berkah. Apalagi ini masa warisan. Jangan serakah. Bahkan ada yang menggambarkan bahwa orang yang serakah itu seperti monyet. Coba ibu, ya praktekkan, ada monyet kasih makanan, lempar, tuh, pegang dia, taruh di mulut, lempar lagi, taruh di mulut kirinya, sampai penuh. Tangannya belum, terus digambarkan kagak ya, puas-puasnya serakah. Apa itu gambarkan manusia serakah seperti itu. Makanya kata Allah, izhad bid dunya yuhibbukallah yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu ya. Karena kalau kamu zuhud, insya Allah dicintai Allah. Kalau kamu zuhud, dicintai manusia. Oh, dia mah dibagi berapa aja terima, dia mah dikasih berapa aja mau, nggak ada istilah nolaknya, terima aja terima. Saya Allah itu suka, manusia juga suka. Ya gambarnya nggak usah jauh-jauh. Bapak punya anak, ya, pasti ada yang serakah, ada yang kagak serakah. Kita kasih ini berapa aja, ya, nggak pernah nolak, nggak pernah ngata kurang, nggak pernah. Oh, dia mah tuh gedean. Baginya tiap hari 50.000. Masa saya cuma 20.000? Yang 20.000 dikasih terima aja terima. Enggak pernah nuntut, enggak pernah mata kurang. Ini kan luar biasa. Kita sebagai orang tua senang ya melihat sikap anak seperti ini. Ya, apalagi Allah. Kita tanamkan seperti itu. Berbuat kebajikan dalam keharusan, kelurusan. Ya, berbuat kebajikan dalam kelurusan. Ya, artinya bahwa kita kalau berbuat kebajikan, ya, berbuat amal soleh, ya, selalu untuk ya, Allah. Kita tetangga kita ya, misalkan dalam kesusahan ya, kita tolong ya, masjid kita dalam perbaikan kita bantu ya. Lalu ada jalan Allah ya. Jangan berbuat kebaikan, kita berbuat baik tapi kita bantu untuk orang jahat misalkan ya. Atau kita punya sifat dengki
tapi dia nyuruh orang. Dalam kejahatan. Makanya Allah bilang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Tolong menolong dalam kebaikan, jangan kamu tolong menolong dalam keburukan atau kejahatan atau dosa. Giat dalam petunjuk, hidayah Allah. Petunjuk. Kita ini udah semua mendapat hidayah nih. Cuman hidayah itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Makanya ada doa. Rabbana la tuzigh qulubana. Terus ba'da iz hadaitana. Itu ada doa. Ya Allah. Rabbana la tuzigh, jangan engkau alihkan hati kami. Hati ini yang sudah mendapat hidayah. Orang-orang dari misalkan yang belum dapat hidayah kemudian dapat hidayah. Kalau kita ini udah dapat hidayah, ya. Tapi hidayah itu kalau bisa kita jaga. Ada wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah, dengan taufik dan hidayah. Nah, taufik ini apa sih taufik? Ini bapak nih melangkah kemari ngaji, ini namanya dapat taufik. Ada yang berat melangkah kemari, itu namanya belum mendapat taufik. Dia muslim, dia udah dapat hidayah tapi nggak mendapat taufik. Wah, ini kalau misalnya semua lingkungan masjid ini dapat taufik, nggak muat di masjid. Nggak muat di masjid. Masih ada yang tidur ke sekarang? Masih banyak yang tidur. Dia dapat hidayah tapi belum dapat taufik. Ringan dalam berbuat kebaikan. Ringan dalam melangkah untuk berbuat kebaikan. Menahan diri dari syahwat. Panjang sekali artinya. Ini berapa yang perlu kita ingat. Menahan diri daripada syahwat. Kita semua punya syahwat gak? Hah? Kalau nggak punya, bapak nggak enak makan. Ya kan syahwat makan. Syahwat ini, syahwat itu, syahwat. Kalau nggak enak, nggak ada syahwat, kagak enak. Artinya nggak nafsu makan kan? Iya. Bapak nggak kawin. Ibu nggak kawin. Kalau kagak ada syahwat. Zuina linnasi hubbus syahwat. Zuina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Pada diri wanita itu ada yang namanya syahwat, ya. Bikin menarik, bikin nafsu. Ibu-ibu makanya tutup auratnya, jangan cuma sampai kerok di atas dengkul. Nah, kira-kira bapak kalau melihat aurat di atas dengkul perempuan gimana? Ada syahwatnya gak? Hah? Ada syahwatnya. Kalau ibu bapak bapak pakai celana di atas dengkul, ada syahwatnya kan? Malah jijik ibu. Beda, disitulah Allah tanamkan syahwat. Kalau kita nggak ada syahwatnya ya malaikat. Belas kasihan terhadap orang yang kepayahan, orang yang kesusahan maksudnya. Bila dia memang butuh bantuan, pertolongan kita bantu. Itulah ciri orang beriman. Dan sesungguhnya orang mukmin sejati di antara hamba-hamba Allah itu adalah orang yang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain, terhadap orang yang benci, yang dibenci. Itu orang mukmin. Nggak ada dendam. Orang beriman tuh nggak ada dendam. Orang beriman tuh nggak ada benci. Orang beriman tuh ya nggak menganiaya saudaranya sendiri. Jadi belas kasihan, tolong menolong, ya nggak ada dengki. Ya. Jadi kalau sifat-sifat dengki, iri itu
bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Kalau ada di hati kita masih ada sifat-sifat iri, sifat dengki, pendendam. Tidak menjurus ke arah dosa terhadap orang yang ia sukai. Nah ini nih. Ya. Maksudnya apa? Tidak menjurus ke arah dosa terhadap orang yang sukai. Orang yang kita benci, orang yang kita sukai. Nah itu beda tuh. Walaupun orang itu baik, ya, walaupun orang itu baik, tapi kalau kita nggak suka, ya, tetap aja ya, kagak nggak baik di mata kita. Tapi orang ini perbuatannya jelek, tapi kita suka, nggak kelihatan tuh jeleknya. Makanya sekarang kan kalau ya, ada pemberian, ada bantuan, kadang-kadang masih lihat itu, suka dan tidak suka. Gua nggak suka sama dia, akhirnya nggak dapat bantuan. Oh, gua mau suka sama dia, dapat bantuan. Dalam satu syair dikatakan, Habibaka au nama saya kunu bagi dotan jauh mama. Ada lagi bahwa orang yang kamu benci, orang yang kamu tidak sukai, meskipun dia berbuat kebaikan, maka tetap aja. Ada satu syair yang mengatakan demikian. Jadi kalau kita misalkan tadi yang saya gambarkan itu, kita tuh nggak ada benernya, selalu salah, padahal kita sudah berbuat kebaikan. Udah kita tunjukkan berbuat salah. Kenapa? Karena dia melihat kita ya, atas dasar benci, tidak suka. Makanya, tapi ada orang yang memang ya, selalu korupsi, misalnya, selalu ya, menyelewengkan ya, hak orang lain. Tapi kok sekarang begitu? Kok dipertahankan? Gitu. Kenapa? Ya itulah. Karena dia atas dasar suka. Tidak menyia-nyiakan barang titipan. Tidak menyia-nyiakan barang titipan. Ya semacam amanat. Ada orang nitip kepada kita. Ya. Biasanya kalau Lebaran itu banyak yang pulang kampung. Ya. Tetangga satu nggak pulang kampung, saya nitip dia. Ini kunci rumah saya. Udah. Pegang aja itu kunci. Jangan diutak-atik, apalagi untuk buka, lihat-lihat rumah orang. Jangan. Ya. Ada motornya nih, aku pakai motornya. Jangan. Ya. Bapak dititipin cuma kunci, udah pegang. Jangan dibuka rumah orang. Ya. Di dalam lihat ada motor nih. Lah, gua betul lagi butuh nih. Dipakai motornya. Begitu orangnya pulang, motornya rusak. Tangkap polisi. Namanya kagak aman. Nggak aman. Nggak aman. Kata Bunyamin pernah ngomong, Bunyamin S. Ya, kalau kita dititipin uang, suka berkurang. Tapi kalau kita dititipin omongan, ya kan Bu ya? Iya. Udah yang dititipin, ngomong gitu. Tadi si ini ngomong, titipin uang berkurang, titipin omongan suka lebih.
bukan pendengki, bukan pencela, dan bukan pelaknat. Orang beriman, bukan pendengki, bukan pencela, dan bukan pelaknat. Pencela. Makanya kalau kita nggak bisa memuji orang, jangan kita ya mencela. Kita diperintahkan memuji orang. Ya, kalau nggak bisa memuji, jangan mencela. Mencela, ya hanya laki sama istri nih. Ya Pak ya. Ya. Masakan bini nggak pernah dipuji. Ya Bu ya, dicela dulu. Nah, kalau nggak bisa memuji, jangan mencela. Ya. Ya. Enak banget ini Bu masakannya. Sedap banget Bu masakannya. Ini mah. Ya. Iya Bu ya. Jujur dalam mengungkapkan kebenaran. Nah, ini susah karena orang jujur dibilang salah, orang salah dibilang jujur. Ya. Makanya ada sifat ini kepada Nabi: sidik, amanat, tabligh, patona. Sidik, amanah, jujur, amanah, ya bukan khianat. Lawannya khianat. Tidak panggil-panggil dengan nama julukan. Orang-orang kita ini main gampang aja, main ya. Enteng aja kalau ngomong. Nama bagus, Hasanuddin, panggil Budi doang. Iya. Ya Pak, ini nama siapa ya? Hah? Muhammad Soleh panggilnya? Coba. Dijulukan tuh jangan. Ya, rubah namanya. Ya, panggil gua besok Muhammad Soleh. Al-asma ba'du doa, nama itu bagian daripada doa. Ya, kok bos sholat enggak apa-apa. Dipanggil jadi bos sholat. Apa artinya coba? Jangan. Ya, nama kita dinamain oleh orang tua bagus. Pakai syukuran segala. Ya, dizakatin, dipitrahin, ya begitu mudah. Gede-gede, kitanya mau sendiri, ya. Kitanya punya nama, jangan mau dipanggil nama-nama julukan. Muhammad Soleh, apa banget. Saya kadang-kadang ingatnya mau sholat aja. Ya Muhammad Soleh saya kagak hafal. Separuh lagi. Nah, cukup ya. Ya mudah-mudahan pengajian bagi kita ini ya, kita pun termasuk orang yang haus dengan ilmu. Ya, nggak terasa. Ya, nggak terasa. Ya, ternyata udah ya, waktunya udah suruh kita ngaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan terus ya, kita, jiwa kita, hati kita ini ya, yang namanya dengan ilmu, jangan berhenti untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdilal, tuntutlah ilmu dari apa? Ayunan sampai tiang kubur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.